perempuan sebagai orang yang tidak beradab pada Rasulullah SAW. Sebenarnya itu hanyalah suudzon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Sampai kapanpun kami tetap menyuarakan NKRI harga mati. Membahas tentang Bani Pak Alwi ini tidak akan ada habisnya. Ada saja materi yang bisa disajikan untuk pemirsa semua. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kafa'ah. Kemarin kami sudah membahas tentang kafa'ah. Ternyata kalau ditelusuri, mengvonis non sayyid yang menikah dengan Habibah atau Habib perempuan sebagai orang yang tidak beradab pada Rasulullah SAW. Sebenarnya itu hanyalah suudzon. Suudzon saja, karena tidak berlandaskan pada sumber syariat agama Islam. Hanya suudzon saja. Jadi kalau ada orang awam yang menikah dengan syarifah, itu dianggap kurang adab, tidak punya etika kepada baginda Rasulullah SAW. Itu suudzon saja sebenarnya itu. Kenapa kami mengatakan itu hanya suudzon, prasangka buruk? Karena bagi mereka penganut akidah kastanisasi rasis penyembah berhala nasab berpikir semua orang sama seperti mereka di dalam memperlakukan istrinya yang dianggap sebagai budak rendahan. Jadi menganggapnya begini, mereka itu menganggap bahwa non Ba'alawi itu rendahan semua. Karena tolak ukurnya diri mereka, karena mereka itu ya kalau istilah orang Jawa ya nelek, sesudah nelek ditinggal kan gitu. Punya anak ada tanggung jawab terus lari. Bahkan ada kasus 2 orang Habib itu tidak tahu ayahnya siapa, terus wajahnya ayahnya seperti apa, sampai lahir hingga besar dewasa itu tidak tahu. Ada itu. Terus diurusi sama seorang neneknya. Neneknya itu hanya jualan daun pisang. Bisa dibayangkan. Tanggung jawabnya itu di mana. Nah, menganggapnya mungkin seperti itu. Makanya timbullah suudzon. Kan gitu tuh. Namun ya, kalau suudzon ini dijadikan dasar untuk menghukumi setiap non sayyid, ya, yang bukan Habib, yang menikahi Habibah, maka jelas ini adalah pemahaman sesat serta menyesatkan. Bisa dipastikan ini adalah pemahaman sesat dan menyesatkan. Ajaran ini sangat bertentangan dengan fakta bahwa leluhur Ahlul Bait sendiri yang pernah menikahkan putri-putri mereka dengan non-Ahlul Bait. Fakta sejarah ini kami suguhkan. Fakta sejarah menyatakan bahwa setidaknya ada 10 fakta di mana keluarga Ahlul Bait menikah dengan non-Ahlul Bait. Jembreng kupinge, dengarkan. Yang pertama adalah Sayyidah Ruqayyah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidah Ruqayyah adalah putri dari Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan dan beliau bukan Ahlul Bait. Yang kedua,
Ummu Kulsum binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Utsman bin Affan. Jelas kan? Terus yang ketiga, Zainab binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Abul As. Yang keempat, Ummu Kulsum binti Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Umar bin Khattab. Yang kelima, Sukainah binti Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Zaid bin Umar bin Utsman bin Affan. Yang keenam, Fatimah binti Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan. Yang ketujuh, Fatimah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Al-Mundhir bin Zubair bin Al-Awam. Yang kedelapan, Aidah binti Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Nuh bin Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah. Yang kesembilan, Fatimah binti Hasan al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Ayub bin Maslamah al-Makhzumi. Yang kesepuluh, Ummul Qasim binti Hasan al-Musanna bin Hasan bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad menikah dengan Marwan bin Aban bin Utsman bin Affan. Jadi jelas 10 pernikahan tersebut itu ahlul bait menikah dengan non ahlul bait. Terkait pernikahan Sayyidina Utsman dengan 2 putri Rasulullah SAW, penganut akidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab yang hidup di Indonesia biasanya berkata, itu adalah khususiyah. Rasulullah SAW bisa menikahkan siapapun dengan siapapun. Selain itu, wanita ahlul bait tidak boleh menikah dengan pria non ahlul bait. Dengan demikian berarti ya, menurut mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah durhaka karena menikahkan seorang putrinya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan hanya itu, keluarga Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain juga telah durhaka 4 kali karena menikahkan 2 orang putrinya dan 2 orang saudarinya dengan non ahlul bait. Demikian juga keluarga Sayyidina Hasan al-Musanna telah durhaka 2 kali karena menikahkan 2 orang putrinya dengan non ahlul bait. Bisa dipahami. Jadi mereka yang selalu koar-koar menikahi syarifah atau habibah, habib perempuan, itu sama saja durhaka dengan baginda Rasulullah SAW. Itu adalah su'udon. Kalau memang durhaka, berarti apa yang sudah kami sampaikan, mereka itu durhaka. Berani bertanggung jawabkah kalian semua yang mengatakan berani menikahi syarifah itu kedurhakaan kepada baginda Nabi? Coba belajar sejarah itu. Penting, ini fakta. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.